now. You're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu pertama di 2021, ini dia podcast kita yang pertama di 2021 ya. Dan semoga semuanya sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat, terus juga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai mungkin di 2021 ini, insan muda, sahabat dompet duafa mulai meniti apa-apa sih resolusi atau apa-apa aja sih plan yang akan dibuat dan dilaksanakan di tahun 2021. Nah, podcast pertama kita di 2021 ini temanya adalah resolusi 2021. Pentingkah membuat planning di awal tahun? Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Ada Mbak Analisa Widyaningrum tentunya akan bergabung di sini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku mau ngingetin dulu seperti biasa, yuk untuk insan muda, sahabat dompet duafa, jangan lupa kita berkolaborasi kebaikan tentunya. Di tahun 2021 ini kita masih tahu keadaan juga tentunya masih belum kondusif, masih ada beberapa saudara kita, teman-teman kita yang masih terdampak dari COVID-19 ini. Jadi yuk kita berkolaborasi tentu di program Dompet Duafa, yaitu program Para Tangan Tangguh Humanesia Dompet Duafa. Caranya ini insan muda, sahabat Dompet Duafa, tinggal berdonasi, berkolaborasi, tinggal scan barcode yang ada di layar kaca, ataupun bisa langsung berdonasi melalui rekening yang tertera, karena programnya sekali lagi ini adalah bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, korban PHK, dan juga keluarga tangguh. Oke, dan juga mungkin bisa langsung masuk kanalnya Dompet Duafa aja, itu di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Oke, langsung aja kita akan menyapa narasumber kita, Mbak Analisa Widyaningrum. Assalamualaikum Mbak Analisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mbak Dini gimana? Sehat. Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana nih, Mbak? Kegiatannya selama pandemi sampai sekarang ini gimana? Aduh, Masya Allah banget ya. Nggak ada yang tahu, semuanya berubah, Mbak Dini. Iya, iya. Selalu pergi sana, pergi sini, tiba-tiba pada Allah nih kita jadi merasa harus bersyukur, karena kalau aku semalam ngobrol sama suami, coba nih, itu kan paling cepet sama anak-anak tuh paling lama nih ya, anak-anak tuh 25 tahun hidupnya bareng kita. Dan 25 tahun itu ternyata setahun ini kita tuh dikasih kesempatan untuk 24 mereka. Iya, iya. Belum tentu terjadi kalau nggak pandemi gitu. Jadi apa ya sibuk sama anak-anak, alhamdulillah jadi bisa kerja yang nggak perlu keluar kota lagi, terus ternyata makin sibuk. Iya. Makin yang dulu aku pikir ini kayaknya harus slow down nih. Ternyata jadwalnya makin padat, tapi alhamdulillah banget sih selalu bisa kasih sharing bareng sama teman-teman yang salah satunya sama Dompet Duafa kali ini. Nah, ini dia nih. Kayaknya kita rasain semuanya nih tahun 2020 kemarin bisa dibilang tahun yang berat sih ya, Mbak ya. Cuma semuanya pasti ada hikmah di baliknya gitu. Terus kita lebih struggle, lebih bisa merasakan diri sendiri, mengenal diri sendiri. Kalau dari Mbak Anissa sendiri di tahun 2020, Mbak Anissa ngerasanya seperti apa sih? Apa yang didapetin sama Mbak Anissa? Aku pengen tahu nih. 2020 ini tuh jadi kayak Mbak? Jadi kayak semacam cara Allah untuk membuat kita itu resilience gitu. Artinya menghadapi banyak uncertainty, ketidakpastian, dan itu merasa yang tadinya tuh setiap awal tahun kita tuh memanage resolusi apa ya gitu. Tapi ternyata menjelang 2021 kemarin tuh kayak tiba-tiba ya ini nggak tahu ya aku aja atau teman-teman ngerasain kayak akhirnya resolusinya adalah belajar memanage ekspektasi gitu. Karena kita kayak ngerasa awal tahun kayaknya anak-anak udah mulai sekolah online ya, udah mulai gitu. Ini kayaknya vaksin bentar lagi nih. Jadi kita selalu berharap terhadap sesuatu yang nggak pasti, dan pada akhirnya gimana caranya kita bisa mengolah semua itu supaya kita tetap berevolusi tanpa harus kecewa.
Mbak Nilisa, sebelum kita ngomongin resolusi dan ekspektasi, sebenarnya alhamdulillah, Masya Allah senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Nilisa. Kita pengen tahu sih sebenarnya Mbak Nilisa, hal-hal apa aja sih yang dipegang sama Mbak Nilisa? Mbak Nilisa kan sosok yang sekali lagi inspiratif, bisa mengedukasi orang, bisa mengajak orang, bisa memberikan tentunya saran dan masukan sama orang. Tapi selama perjalanan Mbak Nilisa sampai sekarang ini, hal-hal apa aja sih yang dipegang sama Mbak Nilisa untuk tetap teguh, tetap berjuang, pelajaran-pelajaran yang didapat sama Mbak Nilisa? Seperti apa? Kalau aku pribadi Masya Allah banget ya Mbak kalau dinilai seperti itu alhamdulillah gitu ya. Karena memang sekarang yang aku pegang itu salah satu value-nya adalah ternyata tuh makin kesini yang kita cari itu bukan lagi tentang kebahagiaan diri yang untuk diri sendiri gitu. Jadi pada akhirnya tuh dulu sebelum masuk di fase ini tuh kayak apa yang mau aku cari ya gitu. Dan ternyata the more we have, the more we want gitu. Kayak nggak pernah ada habisnya gitu. Pada sampai akhirnya oh ternyata ini ya makna dari core values dalam diri kita. Jadi meaningnya adalah kita ngerasa bermakna kalau values ketika orang itu merasa kehadiran kita tuh memberikan manfaat untuk mereka gitu. Itu sih yang sekarang menjadi salah satu value aku. Berarti setiap hari ini aku harus berusaha untuk menurunkan ekspektasi pada outcomes, tapi lebih menjadikan prosesku untuk lebih baik setiap hari. Dan gimana meskipun sedikit perubahannya, tapi itu bisa berarti buat banyak orang dan itu besar gitu. Itu sih mungkin ya kayak dedikasi diri untuk terus belajar gitu. Masya Allah, menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Waduh. Ya, singkatnya itu ya. Kenapa muter-muter ya? Singkatnya Masya Allah. Ya Mbak, intinya itu deh. Intinya. Ya, value-nya itu loh Mbak Nulisa. Benar-benar. Masya Allah, itu dia. Oke, nah sekarang kita berarti membahas masalah resolusi dan ekspektasi. Tadi Mbak Nulisa bilang kan. Dan tema sekarang juga penting banget nih kan. Pentingkah kita membuat resolusi gitu di awal tahun 2021? Soalnya kan nih mungkin ada beberapa orang yang emang suka bikin resolusi, tapi ada yang beberapa orang juga ya udah sih jalanin aja, bismillah aja. Nah, kalau dari Mbak Nalisa sendiri seperti apa? Pribadi tuh lebih nggak bisa kalau nggak ada resolusi sama sekali, tapi juga nggak bisa kalau kaku banget sama apa yang aku rencanakan tuh harus harus A gitu. Jadi kalau film drakor startup dibilang promise pro 6 dosan juga nggak 6 dosan banget. Terhan juga nggak Mr. Han banget gitu. Jadi kayak apa ya Mbak? Ini kita ngomongin resolusi ya. Nah itu ya amin. Jadi kalau kita bicara tentang resolusi 2021 itu penting banget sih. Jadi kayak itu semacam arah destination atau tujuan apa yang mau kita cari gitu. Karena kan pandemi ini tuh kita sama-sama menghadapi ketidakpastian gitu kan. Kalau kita lihat tuh kayak kata Nam Dosan, berlayar tanpa peta itu bisa terjadi dalam hidup dia. Kalau aku tuh kayak nggak bisa gitu Mbak. Artinya Oke, kita nggak apa-apa, nggak tahu caranya untuk sampai ke peta yang kita tuju, tapi kita udah tahu kita mau kemana gitu. Karena pentingnya resolusi itu akan mengarahkan kita kalau kita tuh tiba-tiba kehilangan arah. Artinya kalau kita lihat gambar ini ya, itu anggap aja kita tuh nahkoda yang lagi berlayar. Nahkoda ini tuh tahu dia mau menyeberangi lautan mana ke daratan mana gitu kan. Dia mau menyeberangi apa. Nah, mungkin sebagai nahkoda dia nggak bisa mengendalikan. Entah dia akan ketemu sama angin kencang banget, badai dari arah barat atau timur, atau dia bakalan ketemu sama kapal yang waktu itu menghambat mereka untuk bisa sampai tujuan. Itu kan we cannot control the wind gitu. Jadi kayak situasi pandemi ini tuh ngebikin kita jadi oh ini ya pentingnya tujuan, karena nahkoda yang bisa sampai adalah mereka yang bisa mengendalikan setir mereka, bukan yang mengendalikan kanan kirinya gitu. Nah, jadi resolusi itu menurut aku akan ngebantu banget kalau kita sekarang sedang merasa kehilangan arah gitu. Aku tahu banget nih Mbak Dini, kayaknya 2020 ini tahun yang paling sulit ya untuk kita ya, untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali karena pandemi.
penuh dengan kekecewaan di akhir tahun sehingga kita kayak ngerasa takut buat bikin resolusi baru lagi di Iya, iya. 2021 gitu kan Iya, gitu. iya, iya. Tapi ternyata it's okay to not be okay gitu ya. It's okay Oke. kalau kita tuh lagi nggak baik aja dan ngerasa kayak lagi nggak pengen bikin resolusi nggak apa-apa, tapi coba tanya lagi destinasi kita tuh kemana, sehingga pelan-pelan resolusi itu pasti akan tahu kok arahnya gitu sih, mungkin kurang lebih pentingnya resolusi di masa pandemi ini. Oke, ya mungkin ada lagi nih berarti, kalau misalnya kita udah menentukan, tujuan kita nih, Mhm. apalagi poin-poin yang harus diperhatikan mungkin? Nah ini nih poin yang paling Mhm, penting banget Mbak, kadang-kadang kita udah nentuin tujuannya mau kemana. Kayak iya, tadi nakodanya tuh udah mhm, menentukan, oke aku akan menyeberangi pulau, Jawa iya, menuju ke Bali. iya, Tapi kan tiba-tiba di jalan itu anginnya kayak apa oke, kan kita nggak bisa mengendalikan kan. Nah, mhm, saat membuat resolusi yang perlu kita manage itu adalah ekspektasi diri kita. oke, Jadi boleh kita itu membuat resolusi dan destinasi yang kita inginkan, tapi jangan pernah lupa bahwa tugas kita tuh sebagai manusia hanya berjuang dan berusaha. oke, Yang iya, mengendalikan sesuatu semua dalam kehidupan kita pasti Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya yang punya iya, kehidupan ini, yang bikin mhm, stres sebagai manusia itu kan yang membuat kita mhm, kecewa itu kalau antara kenyataan dengan harapan tuh nggak sesuai, ekspektasi sesuai, dan iya, reality nggak sesuai gitu. Nah, mhm, jadi mhm, kenalilah ekspektasi mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Yang bikin kecewa adalah kalau kita berusaha mengendalikan di luar kontrol diri kita. Misalnya kayak pandemi ini kapan sih vaksin? Ini iya, pemerintah gini gitu. Ini kok pada liburan sih? Kok udah pada posting mhm, gini sih? Itu kan di luar kendali iya, kita gitu kan. iya, Yang bisa kita lakukan apa? Fokuslah pada itu. Jadi menurut aku di sini caranya kita memanage ekspektasi itu supaya kita nggak takut lagi bikin resolusi. oke, mengendalikan ekspektasi diri ya, Yes. eee ketika kita sudah sebenarnya gini, mungkin kan misalnya kita tipe yang membuat resolusi poin-poin, ada yang tercapai, ada yang tidak. Ketika kita sampai ke poin yang tidak tercapai yang Mhm. kita kita mau, kecewa tadi yang tadi bilang Mbak Nurisa, down kan. Mhm. Nah, Mhm. caranya untuk memulihkan lagi itu seperti apa ya Mbak Nurisa? Sebelum kita nanti mungkin ada poin-poin lagi dari Mbak Nurisa sendiri ya? Yes, itu emang proses ya Mbak Dini. Kayak aku Proses ya? tadi Oke. melihat kalau ditanya values apa yang Mbak Ana pegang gitu ya. Jujur di sini Iya, aku iya. pengen disclaimer dulu bahwa aku tuh juga masih sangat proses banget dalam belajar banyak Mhm, hal. mhm, Jadi yang terlihat di mhm. media sosial tuh bukan sepenuhnya diriku ya. Aku juga masih banyak Wah, ke iya masih banyak proses belajar yang nggak sesempurna yang teman-teman kira gitu. Cuma kita sama-sama belajar dan berproses. iya, Ternyata iya, dengan iya. menurunkan ekspektasi itu kita tuh justru bisa Oke, tahu potensi terbesar kita apa. Dengan kita tahu oke. values. Jadi kalau bisa dibilang values atau nilai-nilai yang kita pegang itu jadi semacam Mhm, direction kita kalau kita lagi kecewa. mhm. Pada saat Oke. saya kecewa, saya tuh kayak mikir, emang gara-gara kekecewaan ini membuat kamu untuk berhenti. Nah, gitu. Jadi saya kadang-kadang tuh Oke. kayak berusaha untuk aware, and Mhm, then mhm. setelah saya sadar, saya berusaha untuk melihat dan mengidentifikasi, bahkan saya ajak ngobrol nih kekecewaan saya gitu. I can Oke. see my pain, I can see my Mhm, bad feelings gitu. oke. Kecewanya kenapa sih gitu kan? Mhm, Terus ingat core values-nya apa gitu. Oke, I have dedicated myself gitu ya. Aku mendedikasikan diri itu kan sebenarnya to learn, untuk iya. belajar, to grow, untuk tumbuh. Itu value yang saya pegang gitu. Terus dengan belajar dan bertumbuh, aku bisa terus mengembangkan diri dan berbagi sebanyak-banyaknya. Artinya pada saat ada satu target yang belum tercapai, values Mhm. inilah yang membuatku jadi tahu ada pintu-pintu lain yang bisa aku maksimalkan. I see, oke. Nah, jadi dengan kita tahu values-nya apa, meskipun ekspektasi kita manage, ternyata Mhm, kita jadi ingat, kita tuh punya potensi yang mhm, bisa kita mhm, kembangin gitu. mhm, Dan inilah caranya kita bisa pelan-pelan kayak memegang atau merangkul kesedihan nah, kekecewaan kita, tapi mhm. still doing something yang memang bisa menuju pada resolusi yang kita buat. Kurang lebihnya gitu, Mbak.
Oke, karena Mhm. kalau misalnya jadi curhat nih ya, boleh nggak apa-apa dikit ya? Boleh banget. Jadi dulu itu aku tipe yang memang selalu bikin goals gitu loh, poin-poin di setiap tahunnya, ceritanya kan. Satu apa, 2 3 apa, 4 apa. Sampai akhirnya, tanpa disadari ada momen mulai berasa, "Kok kayaknya ini nggak ke-checklist ya? Kok ini kayaknya ke-checklist?" Dan ada momen ternyata, dapet arahan, maksudnya kayak ngobrol sama teman, kayak, "Gak apa-apa kali kalau misalnya lo nggak terlalu fokus sama poinnya, kadang-kadang harus dilepasin semuanya. Nanti juga akan ada keajaiban-keajaiban, akhirnya apapun yang apa, yang lo bikin gitu, itu ter-checklist." Jadi sebenarnya mungkin ada rasa kekecewaan pada saat itu, tapi akhirnya ada rasa berserah pada saat itu. Jadi sampai sekarang, beberapa tahun akhir gitu kan, kadang nulis, kadang nulis, kadang nggak, gitu sih sebenarnya sekarang. Iya iya Itu iya hal iya, yang wajar bener. ya kalau seperti itu? Jadi memang sih Mbak Dini, aku, paham Iya banget gitu untuk beberapa iya tipikal kepribadian orang-orang yang, kayak Mbak Dini kalau aku lihat kan ceria, ekstrovert gitu ya, iya yang gampang iya untuk dekat sama orang. Itu tuh memang sama, aku juga punya satu tipikal yang sama gitu. Challenge-nya adalah kita tuh kadang-kadang impulsif untuk punya kemauan sesuatu yang banyak banget iya, gitu. Terus betul betul. aku lagi belajar nih Mbak untuk mengendalikan sesuatu itu Mhm dengan mhm. lebih mindful gitu kan. Akhirnya Oke menuliskan itu bukan bagian dari proses aku untuk menuju ke sana yang outcomes-nya nyata gitu. Tapi menuliskan oke itu bagian aku dari memfilter pikiran-pikiran tadi gitu kan. Kita oke semacam oke. proses kita untuk kayak melihat lagi lebih dekat, ini bener nggak sih? Mhm, Dan ternyata flexibility kita hari ini tuh dibutuhkan banget, baik mentality maupun kognitif gitu. Jadi kalau kita oke sekarang punya resolusi, jangan pernah lupa bahwa change atau perubahan itu akan ngebikin kita bisa lebih fleksibel nggak? Terus oke. aku juga belajar banget ternyata yang membuat kita itu jadi jauh dari target yang kita buat, selama ini kita tuh fokusnya ke outcomes gitu. Misalnya, Oke. aku pengen banget nurunin berat badan. Ini yang spesifik gitu ya. Iya Ini iya aku iya. sebagai ibu-ibu ya Mbak, aku juga waktu itu sempat kayak naik 20 kilo habis melahirkan gitu kan. Mhm Terus ngerasa, mhm. oh ini ya yang ngebikin waktu itu sempat kayak gagal untuk mencapai apa yang aku Iya pengenin gitu. Karena ternyata kita iya tuh iya. pengennya tuh langsung ngelihat sesuatu yang Mhm instan gitu. mhm. Terus atau misalnya Iya, ngelihat, mhm. kok dia sukses banget sih bikin YouTube channel atau podcast gitu kan. Terus Iya kita tuh iya. langsung berandai-andai punya subscribers yang banyak gitu. Tapi Mhm kita mhm. nggak tahu kenapa kita mau nurunin berat badan. Kenapa kita mau bikin konten di Oke. media sosial. Jadi Mhm. kadang-kadang yang menghambat kita untuk berubah itu adalah fokus kita pada outcomes-nya. Nah, ini nih yang pelan-pelan harusnya kita rubah. Dari outcomes itu sebenarnya di lingkaran kedua ada prosesnya yang lebih detail. Misal mau Oke. nurunin berat badan itu kita harus apa nih? Olahraga. Kita Iya. harus apa nih? Oh, mengurangi asupan Mhm kalori karbohidrat misalnya. mhm mhm. Tapi ternyata belum ngebahas spesifik atau belum berani untuk bikin Iya. target olahraga, kita udah jiper duluan begitu ngelihat ibu-ibu yang Mhm. kok dia cepet banget sih gitu. Iya. Ternyata dibalik tuh sebelum kita ngerencanain strategi dan outcomes-nya ada satu lingkaran yang paling penting sebenarnya harusnya dilakukan dulu. Apa itu? Kita nyari why kita mau punya target itu. Itu kayak Oke identity yang akan oke melekat pada diri kita. oke. Misalnya nih Mbak, aku tuh Iya juga bukan tipikal yang olahraga mania gitu ya. iya iya. Sedangkan suami aku tuh olahraga banget. Iya. Pada akhirnya waktu Mhm. aku pengen target kayak ngelihat suamiku, ih kok dia Iya bisa sih lari 10 kilo, kok dia bisa sih sepedaan jauh-jauh gitu kan. iya Aku iya kayak pengennya tuh cepet-cepet ngejar dia gitu, iya. tanpa melihat proses yang bertahap. Ternyata Mhm. itu nggak berhasil. Once akhirnya aku baca buku, judulnya Atomic Oke. Habit, itu mirip-mirip sama Seven Habit. Dan Mhm. ternyata di buku itu tuh, ini loh yang bikin orang itu gagal membuat habit positif. Ternyata yang harus kita Oke. bentuk tuh why-nya dulu. Akhirnya aku nanya ke diriku, Oh, oke. oke, analisa kenapa kamu mau olahraga. Ternyata ada Oke. satu meaning dalam diriku, kalau aku Mhm olahraga, aku akan sehat. Jadi kayak self mhm. talkku aku lakukan gitu. Dengan Oke sehat, aku akan bisa menjalankan peranku sebagai seorang istri dan ibu
yang terus bahagia untuk mereka gitu. Jadi konsep Mhm. identitasku sebagai istri, ibu yang sehat dan bahagia Mhm. ini akan mengarahkanku Mhm. pada plan yang lebih spesifik lagi gitu. Akhirnya aku nge-breakdownin pada aktivitas yang pelan-pelan. Oke, 1 hari 1 kilo dulu nih, 1 hari setengah kilo Oke. dulu. Sampai pada akhirnya nggak sadar, oh iya ya, outcomes-nya ini udah jadi habit nih. Kalau nggak olahraga tuh aku pusing. Oke. Wah, ternyata Mhm. tanpa Mhm. disadari berat badanku turun juga nih. Wah, ternyata Iya. gula darah dan lain sebagainya sehat nih gitu. Jadi akhirnya Oke. aku fulfill terhadap perubahan itu. Gitu sih Mbak. Jadi dirubah dulu Oke, mindset-nya. oke. Jadi berarti ketika kita akan menuliskan resolusi, itu bisa dibilang jadi momen self talk kita, terus lebih bisa Yes. mengasah rasa juga ya? Ya, dan Oke. kita cari dulu alasan yang kuat untuk membentuk Mhm. identitas kita. Kenapa kita mau punya resolusi untuk berubah itu? Kalau enggak akan sulit karena kita fokusnya pada target hasilnya. Oke, oke. Berarti wow, luar biasa dapat sekali ilmunya. Ini ini terima kasih loh untuk podcast hari ini tim Dompet Duafa karena kayaknya ini jadi input, Ya, insight Masya banget buat aku, Allah. Sama-sama Mbak, buat aku aku juga masih pribadi. belajar banget. Nah, Mbak Nisa kalau misalnya kita kaitkan dengan pandemi sekarang gitu Mhm. kan, resolusi apa ya yang mungkin ada bisa masukan dari Mbak Nisa atau enggak, bisa Ya, jadi acuan buat kita di saat pandemi seperti ini gitu? ya. Yang pasti kan karena pandemi ya Mbak Dini dan teman-teman Ya. Dompet Duafa dan seluruh pendengar Mhm. podcast kita maupun di YouTube, Mhm. aku sih ngerasa ya fisik kita tuh harus sehat dulu gitu. Iya. Fisik kita tuh butuh sehat. Artinya Iya. ini mulai muncul kesadaran semua orang untuk menjaga kebersihan, kesehatan, Mhm. dan Mhm. tanpa Mhm. disadari pola-pola itu tuh terbentuk loh 1 tahun ini. Aku Iya. melihat banyak orang yang mulai aware sama hidup sehat. Itu Iya. kan kayak hal yang menarik gitu ya. Kalau Iya. nggak karena pandemi ini mungkin nggak terbentuk Iya. pola itu. Jadi itu Iya. adalah investasi pertama. Yang Mhm. kedua adalah finansial ya. Iya. Finansial ini terkait juga sama mental dan fisikal Mhm. juga terkait sama mental. Jadi mental dan finansial ini tuh menjadi salah satu yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh physical well-being kita tadi. Kalau kita Mhm. sakit kita nggak bisa cari uang. Kalau kita sakit kita Iya. nggak bisa sehat secara mental. Ya kan Iya. kalau sakit kan Iya. aktivitas kita berkurang gitu. Jadi akhirnya Iya. physical, mental, finansial itu perlu banget kita rencanakan untuk lebih sehat. Dan yang terakhir adalah spiritual. Oke. Jadi spiritual ini Oke. akan menyeimbangkan 3 hal aspek tadi supaya ekspektasi tadi tuh bisa kita taruh lagi pada satu hakikat bahwa manusia itu hanya bertugas untuk ikhtiar. Tawakal itu Iya. harus diawali dengan ikhtiar dulu gitu ya. Ya kayak Iya. orang Iya. zakat itu kan kayak nggak harus kalau Iya. kita zakat sekian kita langsung dapet kan gitu. Nah, bayangkan kalau Iya. hitungan matematis ini ada pada setiap elemen kehidupan kita selama Iya. 2020-2021 ini. Jadi pada akhirnya kembalikan lagi kepada Allah Mhm. yang punya kehidupan ini. Nah, 4 hal inilah yang perlu kita asah untuk membuat kita itu bisa melalui tahun yang sangat berat dan mungkin kedepannya akan lebih menantang lagi gitu Mbak Dini. Oke, Masya Allah, benar-benar resolusinya yang pertama sekarang sehat, itu sehat. Sekarang tuh kayak kalau dapat kalimat, "Sehat-sehat ya, jaga Banget. kesehatan ya," itu kayak ngena banget sekarang. Kalau ngelihat sekarang kan circle deket kita mulai banyak yang udah terkonfirmasi Iya. positif ya Mbak Dini gitu. Jadi Iya. aku Iya. ngerasa tuh satu hal yang nggak pernah kita sadari sebelum pandemi, Iya. sehat itu tuh luar biasa loh gitu. Jadi aku Iya. ngerasa Iya. kayak dengan sehat tuh aku bisa melakukan hal-hal sesuai value-value yang kita pegang. Coba kalau kita sakit, mana bisa Iya. belajar, mana Iya. bisa ngajar gitu kan Iya. gitu. Iya. Iya, bener banget. Dan ngomongin tadi, sehat mental. Nah, ini juga nih, ini sehat mental harus kita manage seperti apa nih? Apalagi, ada yang mungkin ada yang sudah berani keluar rumah, ada yang Ya, belum berani juga keluar rumah, ada yang oke semua kegiatan yang memang di rumah aja gitu. Sekarang mungkin ada yang kerasanya ada yang stres atau ada yang ya udahlah diikhlasin semuanya. Gimana kita me-manage agar mental kita ini tetap sehat?
Ini memang jujur aku juga masih belajar Mbak Dini. Iya. Karena kemarin tuh kayak ups and down banget. Sempat pada tahap yang Iya. takut banget sampai pada tahap yang udah mulai tenang gitu ya, tetap protokol kesehatan tapi juga Iya. beraktivitas keluar rumah. Terus takut lagi gitu kan. Mhm. Terus ini lagi mau Iya. coba untuk wah nggak bisa kayak gini terus nih gitu kan hidup kita. Iya, iya. Tapi pada akhirnya ya mentalitas yang perlu kita buat ya kita harus kenali siapa lawan kita. Mhm. Artinya COVID ini harus Oke. kita pahamin dulu. Kenapa banyak Mhm. orang yang takut? Ibaratnya mati Mhm. lampu, kita akan takut melangkah karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Jadi Iya, kalau iya. teman-teman sekarang nggak memahami penularan COVID ini seperti apa, maka muncullah stigma. Kalau teman-teman nggak tahu COVID itu bagaimana virus ini, bahayanya seperti apa, kita akan Mhm. khawatir berlebihan, lebay gitu ya, atau akan Iya. jadi abai. Ah ini paling Oke. konspirasi gitu-gitu kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita kenali dulu musuh kita dengan baik. Artinya dengan mengenali musuh kita akan tenang. Ini sih aku belajar banget gitu. Oke. Oke, setelah perasaan takut yang kita sadari, kita kenali siapa musuh kita, akhirnya aku jadi Mhm. lebih aware lagi untuk pakai masker, Mhm. untuk semprot sana sini, untuk Ya. menghindari kerumunan yang di dalam ruangan gitu. Jadi akhirnya dengan Mhm. seperti itu aku lebih tenang, Mbak, gitu. Jadi kita lebih Oke. tenang karena musuh kita ada, ya kan? Kita cemas Mhm. itu adalah normal. Normal Oke. anxiety dirasakan semua orang tanpa terkecuali, Mhm. tapi kalau ini menjadi gangguan atau disorder adalah ketika sudah mengganggu produktivitas kita, emosional kita jadi sinis sama kehidupan, putus asa, Mhm. susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, Oke. perubahan aktivitas yang drastis dari yang banyak makan Mhm. atau jadi kurang makan, banyak tidur, kurang tidur. Nah, kalau ini sudah mengganggu Mhm. keseharian kita, aku saranin sih Mhm. teman-teman segeralah cari pertolongan gitu. Karena pandemi ini periodenya tidak sebentar. Jadi Mhm. memang mental health ini tuh menjadi salah satu hal yang krusial untuk kita bisa survive menghadapi ini semua. Kesehatan mental ini ilmu tentang kesadaran diri kok, bukan tentang halusinasi dan Oke. waham-waham gitu. Jadi Mhm, semua mhm. orang bisa terganggu mentalnya tanpa Mhm. terkecuali, Mmm. tapi nggak apa-apa. Karena kita akan kembali lagi setelah kita ya kayak orang flu kan bisa sembuh gitu kan. Jadi ini Oke, yang perlu iya, kita iya. kenali juga mental disorder ini apa aja supaya teman-teman lebih tahu dan lebih aware lagi. Begitu kurang lebihnya, Mbak. Oke, baik, baik ya, semoga semua tetap, sadar ya, tetap sehat akalnya, tetap baik-baik aja, ya kalau nggak baik-baik yang tadi Mbak Nurisa bilang, pasti semua selalu ada solusinya kan. Nah, solusinya mungkin kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa membuat kita, happy di rumah, terus juga nggak mikirin COVID ini, mungkin nggak mikirin hal-hal yang stres. Ada saran nggak dari Kak Analisa dari Mbak Analisa sendiri? Yang pasti semua orang pasti punya kesukaan masing-masing ya, hobi Ya, masing-masing. ah Tapi mhm, ayo kita sama-sama membangun satu habit positif gitu, baik secara ya, mental, spiritual, finansial maupun fisikal. Nah, jadi mhm, kalau tadi kita bicara tentang resolusi dan supaya kita bisa ya, balance, ternyata kita tuh punya peran loh untuk membuat mmm, sebuah lingkungan yang ada di dalam diri kita oke, supaya kita itu bisa membentuk perilaku. Jadi mhm, gampangnya ya Mbak Dini dan teman-teman, ya, kalau kita mau have fun, itu tuh nggak harus dengan mhm, liburan. Apa ya, jaminannya kalau kita liburan dan kita akan happy? Ternyata nggak ada jaminan. Artinya, coba ciptakan cue atau trigger yang membuat kita bisa happy dimanapun kita berada. Nah, cue ini tuh kayak semacam lonceng yang mengingatkan kita bahwa apa ya, kita harus membentuk sebuah perilaku yang memang ingin kita lakukan. Misal, kalau handphone kita bunyi nih, mhm, handphone bunyi ini adalah trigger yang diciptakan oleh smartphone kita. ya, Sebagai manusia kita tuh pengen cepet-cepet ngambil handphone kita untuk baca ini WA dari siapa gitu kan. Pada ya, saat ya, WA ini kita bales, ini adalah bentuk respon kita ketika ada notif WA masuk. Dan kita puas begitu kita sudah berkomunikasi sama orang yang ngehubungin kita.
Artinya sebenarnya kita itu tanpa disadari begitu ada notif handphone kita tuh bunyi gitu ya. Contohnya sekarang ini. Itu kan otomatis kan Mbak, otomatis refleks kan. Ini unconscious level gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman bisa menciptakan sebuah kebiasaan atau hal yang menyenangkan di rumah tanpa harus kemana-mana, tapi buatlah sebuah perubahan untuk bisa happy nih. At least satu hari itu ada 1% yang berubah. Ini logikanya nih teman-teman. Misalnya nih, oke, aku kan nggak bisa kemana-mana Mbak Nalisa, aku nggak bisa liburan, aku nggak bisa ke kantor, aku di rumah aja bosen, apalagi ini di kos-kosan, kanan tembok, kiri tembok gitu kan. Pada akhirnya kan harus menciptakan sebuah hal yang menyenangkan. Dan awalnya mungkin hal menyenangkan itu bukan sesuatu yang menarik untuk kita. Kayak bunyi handphone tadi, sebenarnya nggak semua orang dengerin bunyi handphone itu menarik loh. Kenapa bisa ada di dalam level ketidaksadaran kita untuk buka WA kalau handphone kita bunyi? Karena kita terbiasa. Jadi, kalau teman-teman mau membuat sebuah mindset untuk happy dimanapun kita berada, tetapkan satu aktivitas yang at least itu teman-teman lakukan dengan sekecil apapun prosesnya. Misalnya nih, oke, aku ternyata habis meditasi atau berzikir atau habis berzakat nih ya, misalnya ya. Orang berzakat itu kan, ini mumpung dompet duafa ya. Jadi ini sangat relate banget. Ternyata the more you give itu juga the more you have gitu. Ada sebuah dopamin yang terbentuk kalau kita tuh memberi loh. Banyak riset yang saya temukan. Nah, pada akhirnya oke, kita zakat deh untuk bikin aku happy. Satu hari 1% dari penghasilanku deh misalnya. Itu jadi habit. Itu kalau berzakat. Oke, kalau misalnya olahraga atau baca buku. Satu hari 1 halaman. Setahun kita itu punya satu habit tentang proses kita menjadi seorang pembaca. Sebagai seorang pemberi zakat atau penzakat gitu ya. Sebagai orang dengan identitas pelari, penyepeda. Itu kan jadi identitas yang berubah. Kalau setahun dilakukan dengan perubahan setiap hari, at least cuma 1% di dalam perubahan itu. Daripada kita nggak ngapa-ngapain. Ini perbandingannya. Yang di atas itu kita nggak ngapa-ngapain, dan tahun depan kita tuh masih sama aja kayak tahun lalu. Tapi yang bawah, dia mengubah dirinya 1% setiap hari. Begitu dikali 365 hari, kualitas dirinya naik 37,7%. Jadi artinya lebih baik usaha kita tuh konsisten untuk bikin sebuah habit yang positif, dan ternyata inilah yang membuat kita tuh bisa happy teman-teman. Karena self love itu bukan tentang happiness kalau kita kebahagiaan itu dapat kalau kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi level tertinggi happiness dalam self love itu adalah pada saat kita bisa let go apa yang kita inginkan, ikhlas, dan kita bisa membagi happiness kita, serta kita bisa improve setiap harinya. Itu adalah salah satu bentuk self love tertinggi. Itu yang mungkin bisa teman-teman lakukan di 2021. Rasain sensasinya, pasti luar biasa banget. Masya Allah, self love dengan level tertinggi itu ya. Bismillah ya, insan muda, sahabat dompet duafa, kita bisa. Coba Mbak Dini, dulu waktu sebelum kerja, pengennya gaji berapa? Oke, A sekian. Begitu kita udah dapat gaji sekian, ternyata kurangnya kok nggak pernah ada habisnya. Jadi pada akhirnya happiness dan self love tuh bukan seperti itu. Oke, aku tuh udah tidur Mbak, aku udah nonton film tiap hari, aku udah liburan, kok aku nggak happy sih? Karena bukan itu. The meaning of self love yang sesungguhnya ternyata hierarkinya itu adalah pada saat kita bisa mengikhlaskan apa yang nggak bisa kita dapetin dalam hidup, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya, itu susah banget sebenarnya, terus terang. Dan yang terakhir adalah ketika kita bisa melakukan improvement. Jadi contoh misalnya Mbak Dini punya anak ya, anak Mbak Dini itu lagi broken heart gara-gara dia nilainya jelek atau dia punya masalah di sekolah. Kalau kita sayang beneran sama anak kita nggak akan cuma sekedar bilang sabar ya nak, nggak apa-apa kamu bobo aja di kamar, kan kamu lagi patah hati. Itu palsu cinta kita gitu kan. Kalau kita jadi ibu yang beneran cinta sama anaknya, kita akan sangat fulfill, akan sangat puas kalau anak kita tuh bisa keluar rumah
dia bisa happy lagi dan dia bisa improve, dia bisa keluar dari situasi itu, bisa move on. Nah, kalau itu terjadi pada relasi orang lain, artinya relasi ini harus butuh kita punya terhadap diri kita sendiri. That's real self love. Oke, luar biasa. Itu luar biasa sekali. Bismillah untuk bisa self love dengan level tertinggi itu ya. Amin, Iya, amin gitu. karena emang kalau nggak gitu kita akan stres dan Iya, kecewa loh Mbak, iya, liburan nggak iya. bisa, Iya ya bener. kan? Iya Mau bener-bener. mungkin rencana-rencana lulus, nikah, Aha, kerja, itu aha. kan semua bergeser kan teman-teman Iya, karena iya, pandemi gitu. iya, Jadi iya. akhirnya kita nggak punya alasan lagi buat hidup dong, kan jangan gitu. Coy, Kita coy, tetap coy, punya. jangan, jangan. Jadi yang ditolak buat ngelamar calon gitu ya, Nah, yang kan? ditolak dosen Hmm. pembimbing itu ayo wake up, wake up. Kita Oke, harus oke. bisa menemukan lagi values kita supaya kita bisa menghadapi situasi ini bareng-bareng. Oke, ngomongin soal value sebenarnya tadi yang Mbak Analisa juga bilang, wake up, wake up, wake up. Proses orang mungkin kan berbeda-beda untuk bangkit sendiri ya. Yes, Nah, betul. ada standar nggak sih? Maksudnya orang itu kalau ketika kita mendapatkan kecewaan yang didapat dari hasil resolusi kita, untuk bangkitnya itu tergantung kitanya lagi kah atau standarnya itu berapa lama sih sebenarnya? Ya, itu Hmm. sangat depends on the person banget gitu ya Oh, Mbak. oke, Kalau menurut aku, it depends oke. on the Mhm, personality, mhm. environment, lingkungannya, terus kayak Oke, wah ini panjang gitu penjelasannya. Tapi aku oke. rasa yang membedakan satu orang dengan yang lain gitu ya, itu Mhm, tadi resilience atau daya oke. pantulnya. Jadi kalau ada Mhm, sebuah riset dari seorang pakar psikologi, Dr. Dan Siegel, dia pernah mhm. meneliti bahwa kalau kita dipantulkan di titik terendah, biasanya dia tuh Iya. akan, ini yang punya resilient yang tinggi, dia tuh akan membentangkan Mhm. zona ketahanan dia terhadap masalah. Nah, artinya Oke. biasanya orang-orang yang berhasil melalui titik sulit itu tuh membentangkan kemampuan dia untuk bertahan dalam ketidaknyamanan, dan dia sudah tidak merasa tidak nyaman lagi, dia sudah menyamankan dirinya naik kelas gitu. Wah, ada Oke, ya orang ini tuh oke. masalah hidupnya banyak banget gitu, tapi kok dia kayaknya enjoy, terus dia tuh kayak legowo kan Iya, orang Jawa gitu. Ya mungkin dia belajar iya, iya. berproses dari situ gitu. Jadi Mhm, mungkin mhm. menurut aku ini sangat tergantung dari level spiritualitas juga, terus level kekuatan Oke, mental, iya. emosional, lingkungan, itu banyak banget sih Mbak Mhm, aspeknya. mhm. Oke, baiklah terjawab ya, mulai berkaca diri kembali aku, oke. Sama-sama Mbak, aku Nah, juga. ini Mbak Nisa sekalian juga mau ngajakin insan muda sahabat dompet duafa tadi kan ngebahas, masalah self love. Mungkin ada juga yang tadi, kalau tadi Mbak Nisa membahasnya sampai level tertinggi, tapi mungkin ada yang merasa, yuk kita udah mulai mencintai diri kita sendiri dengan menerima kekurangan kita, dengan menerima kelebihan kita. Kadang juga kita mungkin, eee cara mencintai diri sendiri atau me time ya, lebih lebih tepatnya me time apa mencintai diri sendiri ya? Kalau kita sampai shopping mungkin, atau enggak sampai kita, eee, melakukan memang yang kita suka banget, kayak Mhm. membaca atau enggak Ya, bercocok tanam dan segala macam, itu bisa dikatakan self love juga ya, Mbak? Atau lebih tepatnya apa? Mungkin me time kah atau iya. seperti apa? Jadi gini sih, kadang-kadang kan manusia tuh nggak bisa langsung switch on, switch off cepet ya, gitu. Artinya Iya, iya. kayak kayak mesin aja tuh butuh ada transisi dia untuk bisa nyala, kan dipanasin dulu gitu. Nah, Iya, proses iya, iya. dipanasinnya dulu itu Mhm, boleh kita mhm. kayak melakukan hal yang kita suka. Kita mau Oke. shopping, kita mau berkebun, baca buku, olahraga, itu boleh. Tapi jangan pernah lupa gitu bahwa itu tuh bukan at the end of semua yang kita butuhkan sebenarnya. Oke. Itu hanya semacam Oke. apa ya, pit stop kita gitu kan, dan siap buat ngisi bensin lagi untuk kita Mhm. berlayar lagi dengan tujuan kita gitu. Jadi jangan sampai terjebak shopping sampai akhirnya kantongnya kebobolan. Makanya penting banget nih Nah, mengatur finansial kita, benar-benar dialokasikan ya, mana yang hak kita, mana yang bukan, termasuk ya. zakat juga, terus mana yang emang budget untuk kita bisa pit stop apa sih namanya, me time tadi gitu. Karena kalau enggak Iya, ini makin sulit loh di tahun depan itu secara finansial, kan ini perekonomian kita cukup cukup menantang ya Mbak Dini ya. Jadi memang well plan itu menjadi salah satu resolusi juga untuk iya. kembalinya krisis ekonomi kita. Begitu. Oke, baik ya. Berarti,
hakikinya bukan yang tadi, itu adalah prosesnya untuk sampai ke level tertinggi self love tadi. Nah, level tertinggi self love tadi bisa mengikhlaskan apa yang bukan milik kita, bisa lebih banyak berbagi dan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kita juga mau ngajakin Mbak Nalisa buat insan muda sahabat dompet duafa untuk yuk kita bersama-sama belajar untuk mendapatkan level tertinggi dari self love tadi, bisa berkolaborasi dengan dompet duafa untuk berdonasi, untuk bisa mengajak teman-teman yang lain membersamai kebaikan dalam programnya, yaitu bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, korban PHK, dan juga keluarga tangguh. Jadi sahabat dompet duafa insan muda bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera ataupun bisa scan QR code dan bisa masuk ke kanalnya yaitu donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Oke, Mbak Analisa, mungkin Ya. ada yang mau disampaikan lagi nggak dari poin-poin resolusi dan ekspektasi, apalagi postingan Mbak Analisa kemarin juga mengenai hal itu ya di Iya, Instagram. iya. Aduh, ini sama-sama belajar ya teman-teman semuanya. Aku ngerasa memang ternyata tuh ya Ya. setiap hidup kita itu adalah kayak tempat kita untuk tumbuh. Sometimes kita diminta untuk belajar, kadang-kadang kita diminta untuk bermain, kadang-kadang kita diminta untuk berhenti dulu, kemudian kita bisa lari lagi, dan itu proses yang harus kita nikmati sebenarnya. Tapi skill apa sih yang harus kita punya? Kayaknya aku melihat kita tuh sama-sama harus punya satu mentality dan kognitif yang fleksibel di tengah situasi kayak sekarang. Boleh punya resolusi, tapi jangan pernah lupa bahwa hakikatnya tugas kita itu hanya berencana. Semua sudah ada yang ngatur, semua udah ada yang menentukan. Kalau memang belum berhasil, artinya itu bukan rezeki kita. Percaya aja, ini sedang kita bentangkan zona resilience kita, zona daya pantul kita, zona ketahanan kita gitu. Mereka yang bisa melalui ini, itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Itu sih mungkin. Oke, Mbak Nesa bisa dibilang gini nggak sih, sekarang tuh buat pribadi lebih tepatnya buat kita nih sebagai manusia, semua tentang penerimaan. Betul, betul. Tapi jangan pernah Iya nggak sih lupa. yang terjadi sekarang itu gimana kita Iya, bersikap ya, betul betul, ya? betul. Betul, Mbak. Tapi jangan pernah lupa, menerima itu kan ada proses sebelum dan setelahnya. Proses sebelum menerima kita harus menyadari dulu. Oke. Nah, pada saat kita menyadari, identifikasi lagi apa Oke. sih yang terjadi yang perlu kita terima. Di situ kita akan melihat mana yang di luar kendali kita, mana yang di Oke. dalam kendali kita. Pada saat kita sudah menerima, jangan pernah lupa bahwa kita juga mampu melakukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, kita kelola. Nah, pengelolaan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman insan tanpa terkecuali ya semua manusia gitu ya. Dan ini yang aku rasa menjadi kualitas diri yang sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bisa mengelola penerimaan tadi gitu. Karena kalau nerima doang kayak tawakal kan nggak boleh Mbak tanpa ikhtiar gitu kan. Jadi artinya ya kita harus berusaha dengan maksimal, berjuang dengan Oke, maksimal. betul. Tapi semuanya kita serahkan lagi kepada yang punya kehidupan. Itu sih kayaknya supaya kita lebih tenang menghadapinya. Ini aku talk to myself. Oke, Masya Allah. Nah, ngomongin soal tadi penerimaan kan, Mbak, bisa kita rasakan sampai saat ini pun, aku pribadi juga merasakan kayak, Masya Allah, alhamdulillah, merasa syukur dengan sebenar-benarnya syukur, gitu, sampai saat ini. Kalau dari Mbak Analisa Betul. sendiri, gimana sih sebenarnya kita memaknai bersyukur, tetap ikhlas, menerima apapun yang terjadi, tidak membandingkan kebahagiaan orang lain dengan kita, tidak membandingkan orang lain dengan kita juga, tapi benar-benar merasa syukur dengan sebenar-benarnya. Bagaimana Mbak Analisa? Wah, ini memang syukur dan ikhlas itu salah satu poin tertinggi kita nggak sih Mbak Iya. sebagai manusia gitu. Aku ngerasa ini sangat Iya. proses yang Iya. natural gitu kan. Tapi mungkin teman-teman Iya. manusia itu tuh seringkali bertanya tentang siapa mereka, apa yang mereka
mereka cari, terus kita mengidentifikasi penilaian diri kita dari diri kita dan orang Iya. lain. Nah, kadang-kadang itu salah sampai akhirnya kita kecewa. Nah, pada saat kita Iya. kecewa, diminta untuk bersyukur itu nggak semudah itu gitu. Namanya orang lagi kecewa kok disuruh bersyukur sih Mbak, gitu biasanya. Misalnya kayak aku lagi kecewa sama sesuatu, udah sabar aja, syukurin yang kamu punya. Itu kan nggak bisa secepat itu gitu. Nah, kita belajar untuk working with disappointment. Iya, Kita belajar untuk ya tadi menyadari, melihat dengan jelas, mengidentifikasi, kemudian melihat sudut pandang yang berbeda. Pada saat kita kecewa, ada poin positif apa yang kita punya. Disitulah gratitude itu menjadi salah satu atau rasa syukur ini sangat bisa bekerja pada saat manusia menghadapi kekecewaan. Jadi proses penerimaan itu tuh akan lebih mudah kalau kita punya rasa syukur itu tadi gitu. Dan ternyata boleh loh kita tuh mengukur atau rating perasaan kecewa kita supaya kita tahu prosesnya. Misalnya hari ini aku kecewanya 10 levelnya. Ini yang praktis ya. Terus baik. Ya gitu. Terus karena kalau teman-teman psikologi ngebahas teman-teman non psikologi bahas psikologi itu kayak teori banget gitu. Tapi ini coba rasain. Pada saat kita kecewa, hitung berapa. Pada saat kita kecewa kita terima dulu terus kita hitung. Oke, aku lagi kecewa banget nih habis gagal buat sidang skripsi tahun ini misalnya ya. And then kita lihat, tapi walaupun aku gagal lulus tahun ini aku tuh bisa ini ya Allah, aku dikasih ini. Itu kayak harus kita lakukan dan jadikan itu sebagai sebuah habit yang otomatis di nervous system kita. Lalu kita hitung, wah ternyata rasa syukurku tuh banyak banget ya. Terus besoknya setelah kita melalui hari kedua dihitung, kekecewaan itu berkurang nggak? Pada saat kita sedang melakukan rating skill tadi gitu ya, skala itu tadi, kita akan menemukan pola. Oh ternyata untuk mengurangi kekecewaanku tuh polanya harus aku melakukan aktivitas ini itu secara natural akan terbentuk gitu. Jadi pada saat kita self love-nya tuh mengarah pada pola untuk kita tuh bisa keluar dari kekecewaan kita. Karena kalau enggak, teman-teman mau ngeluarin duit berapapun, namanya orang kecewa, kalau dia nggak tahu pattern kekecewaan dia itu dan tanpa rasa syukur itu nggak akan mengobati kekecewaan dia gitu. Jadi percuma teman-teman jalan-jalan keliling dunia kok hampa ya Mbak, ini banyak terjadi pada pasien-pasienku juga gitu Mbak. Ternyata dia itu nggak menemukan pola dia liburan itu sebagai bentuk kayak apa ya rasa syukur dia, tapi justru malah itu tuh sebagai pengalihan masalah yang dia nggak sadari, itu tuh displacement istilah psikologinya. Jadi dia kayak mengkambing hitamkan masalah dia, liburan itu dikamuflasekan sebagai manifestasi happiness dia, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah artinya teman-teman harus lebih sadar lagi proses untuk tumbuh. Tumbuh itu kayak tanaman kan harus kecil dulu baru bisa besar. Kadang-kadang kalau lupa disiram dia jadi layu. Begitu rajin disiram dia tumbuh lagi, gitu kan? Nah, artinya disinilah kita harus punya satu values untuk give and gratitude. Ini kayak sebuah klise sih sebenarnya. Semua tuh bukan tentang matematika. Kalau teman-teman hidup di dunia ini dengan menganggapnya sebagai hitungan 1 + 1 sama dengan 2, maka sulit sekali untuk bahagia. Tapi maknailah apa yang kita punya, syukuri, dan rasakan bahwa kecewa ini adalah guru yang membuat kita berproses sampai hari ini dan ke depannya. Itu sih mungkin, Mbak. Oke, Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, penutup juga nih, sebentar lagi kayaknya segmen kita sudah selesai. Satu pertanyaan lagi adalah, perlukah kita setelah buat resolusi, kita evaluasi, dan juga kita reward untuk diri kita sendiri? Ya, itu sangat tergantung dari masing-masing teman-teman. Boleh, sangat boleh. Tapi jangan pernah lupa, reward tertinggi itu lagi-lagi yang mengukur adalah diri kita. Dan sadari, temukan polanya, sehingga kita tahu reward ini tepat atau enggak. Gitu. Takutnya ini sebagai sebuah impuls sistem kita yang membuat kita tuh kayak aku kan udah berhasil ini reward lah, padahal ternyata itu sebuah dorongan yang impulsif gitu. Jadi kita harus lihat lagi gitu. Apakah kayak anak kecil kan, kayak anakku kalau dikasih reward nih kadang-kadang reward ini tuh ngefek, kadang-kadang enggak gitu. Jadi berhubung kita manusia sudah dewasa, teman-teman sudah dewasa, artinya
proses menemukan reward ini harus kita kenali lagi gitu, karena reward ini bukan hanya tentang materi semata pastinya, tapi ada sebuah tadi nih clue-nya, satisfying itu beda-beda levelnya manusia merasa puas gitu kan. Kenali apa yang menjadi cue-nya, trigger-nya, apa yang buat teman-teman bisa craving atau semacam apa ya, punya motivasi yang kuat ke sana, sampai teman-teman bisa merespon trigger tadi dengan sebuah habit yang membuat teman-teman tuh merasa pantas dapat reward. Lagi-lagi values yang kita punya. Apa sih makna teman-teman sebagai manusia? Itu yang paling penting dilakukan manusia. Karena susah loh Mbak, kalau orang dimotivasi, mau dia dengerin salam super sampai curhat sama mama dong gitu ya, itu nggak ngefek. Itu nggak ngefek kalau dia tuh nggak tahu apa yang dia cari dalam hidup gitu. Aku sering banget ngasih motivasi, coaching, session apapun, ini nggak ngefek nih kalau dia tuh masih defense sama diri dia sendiri, masih ada barrier tentang diri dia dan apa yang dia cari dalam hidup. Jadi yang paling penting tuh adalah the meaning of you, sehingga kita tahu why kita harus improve better setiap harinya, meskipun itu hanya sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Konsisten ya, istiqomah ya Beb, Bun. Benar. Mbak Analisa, ini yang paling susah. Mbak Analisa aku pengen tahu dong, mungkin Mbak Analisa punya rekomendasi buku yang kayaknya harus wajib dibaca sama kita deh, gitu. Apa ya gitu? Yang pasti adalah Al-Quran loh. Masya Allah. Ya, itu benar. Itu esensi itu. Tapi ya benar, itu esensi pertama gitu ya. Aduh, mendadak jadi ustadzah nih saya ya. Jadi berhubung aku mau catat. Ya, berhubung aku tuh backgroundnya psikologi ya, buku-buku tentang self development sih Mbak, yang belakangan aja yang aku lagi baca tuh ada tentang Atomic Habit. Itu buku yang ditulis sama James Clear, itu kayak tentang bagaimana kita membentuk habit kita gitu ya. Terus itu hampir mirip-mirip sama Seven Habit-nya Stephen Covey ya, yang terkenal banget zaman dulu itu. Terus abis itu Angela Duckworth, itu salah satu psikolog idola aku juga, bukunya judulnya Grit. Grit itu sekarang menjadi salah satu clue ya untuk kita bertahan di pandemi ini. Jadi kayak daya tahan, daya juang, terus kegigihan. Itu dia menjelaskan tentang orang yang pinter tuh akan kalah sama orang yang hard worker gitu. Terus Carol Dweck, judul bukunya Mindset. Jadi kayak bagaimana kita tuh sebagai manusia itu yang paling penting tuh punya mindset yang terus tumbuh. Bukan yang terkunci kayak gembok yang ngerasa pintar sendiri atau ngerasa paling bego sendiri gitu. Jadi artinya ya harus mau belajar dan berproses. Apalagi ya belakangan ini The CEO Brain itu juga salah satu recommended. Jadi itu udah lama sih bukunya. Bagaimana kita tuh menjadi CEO buat diri kita sendiri. Wow, baik. Ternyata menghadapi era VUCA ini, waktu itu sebelum pandemi sih aku baca. Jadi kayak sebelum era pandemi ini kan kita tuh gempar dengan 4.0 VUCA gitu ya. Semua orang harus agile. Terus buku itu tuh memberikan gambaran and then VUCA is real when it comes pandemi ini datang gitu kan. Pada akhirnya aku belajar, ini ya dari buku itu tuh muncul kita butuh punya skill-skill tertentu nih untuk bisa menjadi pemimpin buat diri sendiri. Nah, itu yang nulis aku lupa Mbak, nanti coba dicari ya, The CEO. Aduh banyak banget Mbak, banyak banget. Terus aku juga sempat share di YouTube channel aku Mbak Dini, di Analisa Channel. Waktu itu aku sempat posting salah satu episode tentang 6 buku yang mengubah hidup Analisa, itu kayaknya ada di situ. Oke, baik, kalau gitu langsung dicari nanti. Ya, tapi itu belum buku yang terupdate tadi ya. Jadi ya aku memang salah satu me time-ku belakangan lagi bersyukur sih nggak terbang sana sini, jadi bisa lebih banyak baca buku, karena kayak lagi nggak bisa kemana-mana. Buku tuh ya membuat kita jadi nyampe kemana-mana, jendela kita buat lihat dunia kalau kita nggak bisa kemana-mana karena pandemi ini. Iya, wow, me time-nya sungguh produktif. Geng Lebahan, me time-nya mundur belakangan kita. Aku tuh justru kayak kalau nggak ngapa-ngapain tuh pusing Mbak. Ini salah satu resolusi untuk
ketika kamu nggak ngapa-ngapain berbahagialah Ana, tapi kayak nggak bisa. Nah ini makanya PR justru malah less produktif, gimana ya? Susah deh. Ya Mbak itu Mbak. Analisa, mungkin ini jadi closing statement dari Mbak Analisa. Silahkan ada yang mau disampaikan sekali lagi dari tema kita hari ini, podcast kita pertama di 2021. Sebelum kita closing, silahkan mungkin Mbak Analisa mau memberikan statement. Apa ya, saking banyaknya tadi yang udah kita bahas, aku bingung closing statement yang mana. Intinya sih aku pengen kasih semangat ke teman-teman. Ya. Kalau kita sekarang merasa, kan kita bicara resolusi dan ekspektasi. Kadang dua hal ini tuh kita bentuk tanpa disadari atas penilaian diri kita terhadap diri kita, dan juga internalisasi atau campur tangan dari penilaian orang lain. Nggak perlu khawatir, karena teman-teman itu nggak perlu tumbuh atas penilaian dari dua pihak tadi gitu ya. Kita punya kendali dalam mengkurasi penilaian-penilaian mana yang bisa kita jadikan sebagai diri kita untuk menentukan destinasi kita. Artinya, percayalah, temukan core values hidup kita, dan kita yang paling tahu tentang hidup kita. Values hidup kita itu kita tentukan sejak sekarang, daripada teman-teman menyesal ketika suatu hari values itu ditentukan oleh orang lain. Artinya kita hidup atas bahagia orang lain, dan itu sangat menderita. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Aku yakin ini nggak mudah dan sama-sama belajar. Ya. Fighting. Iya, makasih udah berdoa. Iya, makasih juga Mbak Dini. Semoga celotehan tadi yang baik diambil, yang nggak baik nggak usah ya. Amin, insya Allah hari ini obrolan kita sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mbak Analisa, sehat-sehat, sukses selalu, dan tentunya Insan Muda juga sehat-sehat, sukses selalu, dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini. Mungkin kita langsung bisa mengatur strategi, tapi jangan lupa tadi sampaikan Mbak Analisa juga bisa kita pahami harus seperti apa kita mengatur strategi di 2021 ini. Dan lagi mohon maaf kalau salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau gitu, saya Dini Andromeda dan Mbak Analisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.